Aksa sebelum pukul 23. Aksa baru saja selesai pertemuan penting dengan para salah satu kolega di Hotel Bintang 5. Pukul 18.30 Aksa sudah harus kembali sedari tadi sebenarnya, tapi sangat banyak pekerjaan yang membuat dirinya harus pulang lama. Kamu pulang lebih dulu saja, aku mau mampir beli martabak untuk Kiara. Ucap Aksa kepada Arzan. Arzan mengangguk mantap, ia berlalu pergi menuju mobilnya. Kebetulan memang Aksa dan Arzan pergi dengan mobil yang berbeda, Aksa memang jarang disupir oleh sang asisten pribadi. Sesuai perkataan Aksa dengan Arzan, kini pria itu melajukan mobilnya menuju tempat martabak langganannya. Ia terus tersenyum membayangkan hal apa yang sedang disiapkan Yara untuk malam ini. Jujur, Aksa sedikit gugup untuk menunjukkan keahliannya dalam hal ranjang. Ini pertama kali untuknya dan untuk Yara, Aksa ingin semua harus sempurna. Kala Aksa melewati jalanan yang sepi, ia tidak sengaja melihat sosok wanita yang duduk di pinggir jalan. Wanita itu terlihat tidak berdaya hingga Aksa menghentikan mobilnya. Jiwa penolong Aksa tergerak tentu saja, ia langsung turun dari mobil. Anda baik-baik saja? Tanya Aksa sembari berjalan perlahan ke arah wanita itu. Kebetulan hari sudah gelap, penglihatan Aksa sedikit terganggu. Hingga kini Aksa sudah berada di dekat wanita itu, Aksa terkejut karena melihat banyak darah yang mengalir. Wanita itu menoleh ke arah Aksa, di saat itulah Aksa terkejut. Hera. Aksa terbelalak kaget, ia melihat wajah Hera yang sudah pucat dan tidak berdaya di sana. Tangan Hera yang penuh dengan darah memegang tangan Aksa. Hingga lengan kemeja Aksa penuh dengan darah, terlihat tangan itu bergetar untuk meminta tolong kepada Aksa. Aksa, aku minta tolong, aku mohon, pinta Hera dengan suara yang melemah. Tidak dipungkiri sekalipun Aksa membenci sifat Hera, hanya saja kali ini sifat berperikemanusiaannya lebih tinggi daripada apapun. Aksa yakin Yara juga tidak akan marah, pasti akan mengerti dengan keadaan kali ini. Tanpa banyak berpikir lagi Aksa langsung menggendong Hera hingga kemejanya juga terkena darah dari Hera. Membawa Hera menuju mobilnya, ia tidak mendengar segala ucapan Hera. Yang Aksa pikirkan adalah segera bawa Hera menuju rumah sakit lalu temui Yara. Aksa melaju dengan kecepatan tinggi, ia semakin panik kala Hera terus menjerit kesakitan. Sabarlah, Hera, Aksa terus mengatakan itu agar Hera lebih tenang. Sesampainya di rumah sakit, Aksa langsung menggendong Hera membawanya menuju para perawat yang berjaga di ruang UGD. Aksa membaringkan Hera di bed pasien, lalu para perawat membawanya menuju ruangan untuk diperiksa. Barulah Aksa menghela napas lega, ia terduduk di bangku yang ada. Yara, Aksa teringat dengan Yara yang mungkin sudah menunggu kepulangannya sedari tadi. Aksa langsung kembali bangkit untuk menjemput sang istri, tapi satu melangkah, Aksa sudah dipanggil oleh salah satu perawat. Apa Anda suami dari pasien? Tanya perawat itu kepada Aksa, tentu saja Aksa langsung menggelengkan kepalanya cepat. Tidak, aku menemukan dia tidak berdaya di jalan tadi. Aksa menjawab hal sejujurnya, mengakui Hera sebagai pasangan bukanlah hal yang bagus untuk hidupnya kelak. Kami kira Anda suaminya, karena pasien mengalami keguguran. Ucapan perawat itu membuat Aksa terkejut. Kami harus melakukan operasi untuk pembersihan janin yang sudah tidak terbentuk. Sepertinya pasien selalu meminum pil penggugur kandungan, kami perlu Anda untuk melakukan operasi. Jelas perawat tersebut. Aksa memijat pelipisnya, ia menyanggupi untuk melakukan operasi. Hanya saja dokter berharap agar Aksa sebagai orang yang bertanggung jawab harus menunggu selama operasi berjalan. Aksa tidakkah ada pilihan lain selain menerima semua permintaan itu? Hingga kini Aksa menunggu berjalannya operasi Hera, ia menunggu dengan perasaan gusar. Bukan karena Hera melainkan karena Yara seorang. Menghubungi Yara ketepatan ponselnya habis baterai,
Aksa merasa dirinya selalu sial jika bertemu dengan Hera. Hampir berjam-jam menunggu, akhirnya operasi berjalan lancar, dan selesai juga. Untungnya nyawa Hera masih bisa diselamatkan, dan Aksa tidak menunggu kesadaran Hera. Ia langsung pergi pulang menemui sang istri. Aksa memikirkan perasaan sang istri sekarang. Melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan Aksa tidak memikirkan nyawanya sendiri. Ia percaya jika Yara pasti menunggu dengan keadaan yang sudah siap menyambutnya. Malam pertama yang indah telah berubah menjadi kegagalan. Hati Aksa tersentak kala melihat Yara berdiri di hadapannya dengan berpakaian lengkap siap tempur. Seluruh kamar sudah dihias untuk malam pertama mereka. Aksa sudah menghancurkan semua bayangan indah Yara. Pelan-pelan Aksa melangkah mendekati Yara. Terlihat di wajah wanita itu ada kecewa dan ada juga kekhawatiran akan keadaannya saat ini. Kenapa kakak berlumuran darah? Apakah kakak kecelakaan? Tanya Yara dengan wajah yang terlihat panik. Tangan Yara meraih tangan Aksa, ia melihat tidak ada luka di sana. Aku baik-baik saja, Yara, maaf. Kalau baik-baik saja kenapa kemeja kakak penuh dengan darah? Jangan bohong lagi, katakan yang sejujurnya. Sentak Yara kepada sang suami, mungkin efek kekecewaan dan kekhawatiran yang telah bercampur menjadi satu. Aksa tidak menyalahkan semua kemarahan Yara kali ini, ia memaklumi itu. Tangan Yara membuka kancing kemeja Aksa tanpa permisi, ia juga mendorong Aksa hingga terduduk di pinggiran ranjang. Tidak peduli dengan Aksa yang selalu saja berusaha menghentikan tangan Yara, wanita itu tetap ingin membuka kancing kemeja miliknya. Aksa tidak tahu harus bicara apa, kekhawatiran Yara sungguh membuatnya semakin merasa bersalah. Yara membuang kemeja Aksa sembarangan arah, ia meraba seluruh tubuh Aksa. Tentu saja Aksa merasa ekspresi Yara seperti tidak ingin diajak bercanda. Tidak ada luka. Yara bermonolog sendiri kepada Aksa yang langsung mengangguk mantap. Terus kenapa bisa berdarah? Tanya Yara lagi kepada sang suami. Aksa meraih tangan sang istri, membawanya untuk duduk di samping. Tangan Aksa menggenggam erat tangan Yara, seperti memberikan kekuatan di balik genggaman itu. Aku akan memberitahu semuanya, berjanjilah untuk tidak marah. Kata Aksa membuat Yara semakin penasaran. Iya janji, sekarang katakan saja. Tadi aku menemukan Hera tidak berdaya di pinggir jalan, dengan darah yang mengalir di seluruh kakinya. Jadi, aku menolongnya tadi. Jelas Aksa, ia menatap intens Yara yang seperti sedang mencerna semua perkataannya. Yara bingung harus merespon apa hanya kau yang melewati jalan itu, Kak? Apa hanya kau yang bisa menolong Hera di kala malam pengantin kita ini? Pertanyaan Hera membuat Aksa membeku. Aku tidak masalah kau menyelamatkan Hera, hanya saja malam ini, Yara menarik napas dalam-dalam seakan-akan kata-kata yang akan ia keluarkan sangatlah sakit. Malam ini adalah malam pengantin kita, Kak, lihat. Tangan Yara menunjukkan ke arah dekorasi kamar yang susah payah ia hias sendiri. Semua persiapan yang telah ia lakukan susah payah, hancur dalam waktu singkat hanya karena Hera. Maafkan aku, Yara, murni semuanya karena rasa kasihan saja. Dan, sudah. Jangan katakan apapun, kau bisa kasihan dengan orang lain tapi kau tidak kasihan dengan aku yang sudah menunggumu sedari sore. Ucap Yara tak kalah ketus, ia melepas paksa genggaman tangan Aksa. Lalu, berlalu pergi menuju bathroom. Sudah pasti Aksa mengejarnya, ia membuntuti Yara memasuki bathroom. Sayangnya pintu langsung dikunci oleh Yara, sepertinya wanita itu enggan mendengar segala alasannya lagi. Yara, dengarkan aku, sumpah, aku hanya menolong saja tidak ada karena hal lain, sayang. Aksa mencoba merayu. Berulang kali Aksa mengetuk pintu berusaha agar Yara membuka pintu. Tapi, hasilnya nihil. Yara tetap diam di dalam sana,
entah apa yang sedang dilakukan wanita itu. Aksa mengusap-usap wajahnya kasar, ia tidak tahu harus apa lagi. Sementara Yara sedang menghapus riasan tipis-tipis wajahnya. Tentu saja sambil mengumpat sang suami yang beralasan tidak masuk akal baginya. Bilang saja kalau masih iba dengan sang mantan, kalau sudah merasa iba, sudah pasti masih ada rasa. Omel Yara kepada dirinya sendiri dari pantulan cermin. Kala Yara ingin menghapus lipstik, ia teringat dengan Hera yang pernah mengatakan dirinya sedang hamil. Sebenarnya Yara sudah tidak asing dengan hal seperti ini kali kedua Hera menggugurkan kandungannya. Tubuh Yara tersentak kala tiba-tiba saja ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Ternyata itu Aksa yang tengah memeluknya dari belakang. Yara langsung memasang ekspresi datar. "Apakah sayangku ini marah?" tanya Aksa sembari mengendus aroma di leher Yara. Yara merasakan geli yang teramat, ia mencoba menghindar dari semua tingkah Aksa. Tapi, Aksa tetap saja meraih tubuhnya agar lebih dekat. "Masih nanya?" Aksa mengubah posisi Yara hingga berhadapan dengannya. Jari telunjuk Aksa menaikkan dagu Yara agar menatap wajahnya, terlihatlah wajah cantik yang sedang cemberut. "Sayang, aku minta maaf, baiklah lain kali suamimu ini tidak akan peduli dengan orang-orang yang terkapar tidak berdaya di jalan." Ucap Aksa tanpa beban sedikit pun. Yara langsung mendaratkan cubitan maut di pinggang sang suami. Bukan itu maksudnya, hanya saja Yara tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Hatinya seperti terusik membayangkan Aksa menolong Hera tadi. "Bukan seperti itu, Kak. Sayang kau tahu, dulu aku pernah mengalami kecelakaan parah. Tidak ada yang menolong satupun orang, hingga aku hampir saja mati karena terlambat pertolongan. Hal itu yang membuatku tidak bisa mengabaikan orang yang tidak berdaya di tengah jalan." Penjelasan Aksa cukup masuk akal bagi Yara. Tapi, rasa kecewa juga berat di hati Yara. Mengingat perjuangan dirinya untuk melakukan segala rangkaian malam pertama sudah sia-sia. Yara sudah tidak ada rasa kepercayaan untuk melakukan itu, ia hanya bisa menghela napas berat sambil tersenyum tipis kepada sang suami. "Malam pengantin kita tidak gagal." "Bisa," ucap Aksa dengan senyuman manisnya, dari cahaya lampu Yara cukup terpukau dengan ketampanan sang suami. Yara menggelengkan kepalanya, ia sudah tidak ada rasa semangat lagi untuk melakukannya. Perlahan-lahan Yara menurunkan tangan Aksa yang merangkul pinggangnya. Dan itu membuat mata tajam Aksa memicing seketika, ia tidak suka Yara seperti tidak suka dengan sentuhannya. "Sekarang jaga saja Kak Hera, seperti yang kakak katakan tadi, bahwa kakak tidak bisa mengabaikan orang yang tidak berdaya." Sindiran halus Yara membuat Aksa ingin tertawa sebenarnya. Bagaimana tidak? Tubuh Yara yang mungil berdiri tepat di hadapannya dengan bibir yang cemberut. Sungguh lucu di mata Aksa, apalagi kala Yara memainkan tangannya di ujung piyama yang ia pakai. "Kau cemburu?" tanya Aksa langsung to the point. Mata Yara membola sempurna, dikatakan cemburu sekalipun itu benar tetap saja Yara tidak akan mengakui semudah itu. Yara hanya menjawab dengan tatapan tak suka, lalu berlalu pergi begitu saja meninggalkan Aksa yang terheran melihat sikapnya. Yara terus melangkah menuju tempat tidur, ia tidak mau mendengarkan semua omong kosong Aksa lagi. "Sayang, soal malam pertama kita bisa melakukannya sekarang. Tidak harus malam, pagi pun bisa, bahkan siang pun bisa." Aksa mencoba merayu agar Yara tidak marah lagi. Tidak merespon apapun, Yara hanya diam menatap langit-langit kamar. "Aku tidak memaksa kakak untuk memberi hak itu kepadaku, jika itu berat untuk kakak, tidak apa-apa, aku bisa mengerti," kata Yara sembari tersenyum dengan sangat manis. Tapi, Aksa tahu jika itu bukan senyuman yang bahagia melainkan senyuman yang menahan rasa sakit.